Nah, ini yang panggangan kedua. Tuh, kelihatan kan lapisan-lapisannya? Halo. Nah, ini adalah isian kacang merah untuk piah kacang merah yang kemarin udah kita buat. Jadi bisa disimak dari awal ya untuk proses pembuatan kacang merah ini. Nah, teman-teman, ini kacang merahnya udah saya rendam dari tadi malam. Jadi ini kurang lebih udah 18 jam lah. Jadi dari kacang merah yang kecil banget itu jadinya sebesar ini. Nah, ini sekarang akan kita rebus. Rebusnya terserah, boleh pakai panci biasa, boleh pakai panci presto. Saya akan pakai panci presto, jadi airnya dikurangi. Kalau pakai panci biasa ya airnya agak banyak. Ntar kalau udah mendidih bisa dikecilin, terus direbusnya agak lama. Kayak kita bikin kacang hijau gitu, dimasak sampai lembek gitu. Segini aja, satu jari di atas kacangnya. Seperti biasa kalau pakai panci presto, kalau sudah bunyinya seperti ini, kita udah bisa kecilkan apinya. Jadi tekanannya tetap ada, tapi lebih hemat gas. 1 hour later. Tuh, kayak gitu. Dia akan turun sendiri, baru bisa kita buka. Nah, ini kacangnya udah selesai direbus ya, jadi masih ada airnya. Ini akan kita blender. Terus untuk campurannya seperti yang dahulu kita pernah bikin, kita akan pakai kombinasi 2-2-1 atau 1-1,5. Jadi kacang merahnya ini kan tadi kita rebus, kita rendamnya itu dari 170 gram, 150 sampai 170 gram. Kemudian gula pasirnya juga sama segitu, tapi saya tambahkan sedikit jadi 200 biar lebih manis. Kemudian minyak gorengnya 75 ml aja. Oke, tapi minyak gorengnya nggak akan kita tambahkan langsung di sini karena itu akan mempersulit nanti pas kita ngeringinnya. Karena ini masih ada air, jadi blendernya bakalan lebih gampang. Kita coba setengahnya dulu. Kemudian gulanya seperempatnya aja. Karena nanti setengahnya akan kita buat karamel. Oke, kita blender. Sambil dicek ya, karena takut nyangkut dan ini masih kurang halus karena kita butuh tekstur yang benar-benar halus. Selesaikan untuk sisanya ya.
Pertama-tama kita akan bikin karamelnya dulu. Ini gula pasir kita tuangkan di wajan anti lengket. Dibiarkan dulu, nggak usah diaduk sampai dia sudah ada tanda-tanda meleleh. Nah, kalau dia udah mulai meleleh seperti ini udah bisa sambil kita aduk. Ini harus diaduk terus, jangan sampai gosong ya. Apinya kecil aja. Ini caranya sama persis dengan cara kita bikin adonan kacang hijau yang dulu itu. Jadi kalau teman-teman udah pernah nonton yang dulu, sebetulnya ini di tahap ini udah bisa di skip sih. Tapi kalau mau lihat prosesnya yang di sini juga nggak apa-apa. Untuk kacang merah sendiri sebetulnya nggak perlu pakai karamel karena kan dia warnanya udah gelap ya. Tapi katanya aromanya itu beda kalau pakai karamel. Jadi kita tetap bikin karamel supaya ada aroma sedikit gosong-gosongnya, aroma karamel itu, tapi tidak sampai gosong ya. Ini kalau mulai menggumpal, aduknya harus lebih cepat. Ini saya angkat, saya takut gosong, angkat sedikit. Sampai seberapa? Sampai golden. Kayak gini sebetulnya sudah bisa, tapi saya mau sedikit lebih golden lagi. Hati-hati jangan sampai kena tangan atau keciprat, karena suhu karamel ini jauh lebih tinggi daripada suhu air. Nah, kalau sudah segini, ini udah kita masukkan ininya ya, adonan kacang merahnya sambil diaduk. Jangan sampai gosong. Ini karena tadi kita ngeblendnya masih banyak air, jadi ini butuh waktu yang cukup lama juga untuk sampai dia kering. Jadi harus sabar. Kalau gulanya ada yang mengental atau membeku di bawah, nggak apa-apa, nggak perlu dipaksa dikerok, tapi diaduk-aduk begini aja. Nanti dia akan larut sendiri, karena kan panas. Nanti dia akan larut dan bercampur. Nah, kalau sudah cukup mengering seperti ini, kita sudah bisa mulai memasukkan si minyak goreng ya. Minyak goreng ini tujuannya apa? Tujuannya supaya adonannya nanti ini agak mengkilat gitu. Jadi kita masukkannya sedikit-sedikit di bagian tepi, kemudian diaduknya dibalik gini. Diaduk ya, jangan berhenti. Kalau teman-teman punya sutil yang silikon akan lebih bagus ya. Jadi selain nggak merusak si wajan, dia juga akan lebih fleksibel. Kebetulan saya nggak punya silikon yang tahan panas, jadi saya pakai sutil kayu seperti ini agak susah. Kalau sudah mulai mengering, ntar kita bisa tambah lagi sedikit-sedikit sampai habis.
Kalau sudah bercampur dengan minyak, dia yang pinggir-pinggiran tadi nempel ini akan bersih sendiri lama-kelamaan. Dan dia makin nggak lengket ke wajannya. Ini terus kita aduk ya, sampai kira-kira udah cukup mengeras lah. Oke, seperti ini udah bisa kita angkat ya. Nanti kalau didinginkan dia akan lebih keras dan lebih mudah dibentuk bulat-bulat. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Dia cantik mengkilat gitu. Ini kita biarkan dingin dulu, ntar baru kita bikin bulat-bulat untuk si mooncake. Terus kita lanjut sekarang untuk bikin kulitnya. Kalau teman-teman yang dulu sudah pernah lihat video bikin pia kacang hijau, bisa ikutin cara itu. Atau kalau yang belum pernah, bisa lihat video ini. Caranya sama persis, kita akan bikin 2 bagian. Pertama itu campurannya 200 gram tepung terigu. Tepung terigu ini bisa apa aja ya, sembarang. Karena kita bukan bikin roti, jadi nggak perlu tepung terigu pro tinggi, pro rendah segala. Pakai aja tepung terigu biasa. Kemudian ini tadi 200 gram, ini 75 ml minyak sayur. Ini kita aduk. Aduk sampai merata, terus kita sisihkan. Nah, bahan kedua itu 325 gram tepung terigu. Terus minyak sayurnya 100 ml. Dan air putihnya 75 aja. 75 sampai 100 lah. Kita campurnya selang-seling, jadi dirasa-rasa. Nanti kalau sudah terlalu basah adonannya, jangan ditambah lagi. Akan lebih mudah kalau pakai tangan ya. Nah, jadinya seperti ini. Kita ambil rolling pin dulu. Rolling pinnya bisa kita baluri dengan sedikit tepung. Kemudian kita ambil adonan pertama. Adonan pertama ini memang agak basah ya. Kita bentuk bulat. Terus ambil adonan kedua, dipipikan seperti ini. Kemudian masukkan adonan pertama ke dalam. Terus dibungkus. Tapi hati-hati jangan sampai bocor. Kemudian kita pipikan. Mau pakai tangan aja bisa, atau mau pakai rolling pin seperti ini juga boleh.
pengalaman yang dulu itu saya gulungnya rasanya terlalu banyak, jadi ini saya agak kasar aja, jadi saya nggak bikin sampai tipis-tipis. Ini gulung sekali, terus kita pipikan ke arah sini, arah sebaliknya. Nah, ini boleh pakai rolling pin. Terus kita gulung lagi seperti ini. Habis itu bisa kita bulatin. Ini sebaiknya langsung kita isi aja, karena dulu itu saya bikin bulat-bulat semua dulu, terus isinya belakangan dia jadi keras, karena antara adonan 1 dan adonan 2 itu kan dia jadi kayak mulai berpisah gitu. Untuk kacang merahnya, kalau mau dibulat-bulatin dulu juga nggak masalah ya. Saya enggak, saya langsung aja seperti ini. Kemudian kita bungkus. Nah, sudah. Terserah, ini kalau pia yang biasa itu kan bentuknya pipi-pipi ya. Jadi ini akan kita pipikan. Untuk besarannya disesuaikan dengan selera aja ya. Kalau teman-teman bisa bentuk kulitnya lebih tipis dan isiannya lebih banyak, mungkin itu bakalan lebih enak. Nah, saya bikinnya seukuran ini aja. Kemudian kita letakkan di cetakan. Cetakannya nggak perlu dioles-oles karena ini udah berminyak. Kita lanjutkan untuk semuanya. Ini kita akan panggang yang batch pertama. Dipanggang 10 menit, nanti 10 menit kita balik. Suhunya sekitar 200 derajat. Nah, teman-teman, ini udah jadi ya. Total dapat 23 biji, ukuran kecil seperti ini. Ini yang pertama agak tipis ya, dan sebagian bocor. Kemudian ini yang berikutnya agak mendingan. Nah, yang pertama itu agak tipis seperti ini dalemannya, tapi ini renyah. Tuh. Terus ini yang tahap berikutnya, coba kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini yang panggangan kedua. Tuh, kelihatan kan lapisan-lapisannya. Dan ini renyah sekali. Jadi buat teman-teman yang pengen coba isian kacang merah, bisa dicoba ya. Ini tadi isiannya saya masih sisa setengahnya. Kan kemarin dapat 1 mangkok tuh, 170 gram. Jadi kalau dengan resep tepung segitu sebetulnya isiannya cukup setengahnya aja. Kurang dari 100 gram lah udah cukup. Oke, sampai ketemu di masak-masak berikutnya. Selamat Natal, bye-bye.